Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga, salam sehat dan sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Wastiah selaku Lighthouse Team atau Duta Transformasi dari KPPN Cirebon akan menyampaikan pesan semangat anti korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Apakah teman-teman menyadari akhir-akhir ini banyak terjadi kasus korupsi yang viral di media sosial? Contohnya kasus korupsi PT Timah hingga CSRBI yang melibatkan salah satu anggota DPR RI asal Cirebon. Nah, bagaimana korupsi bisa terus terjadi? Lalu bagaimana peran kita untuk mencegah korupsi? Mari kita bahas bersama. Jack Bollon dalam bukunya The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime menjelaskan terdapat faktor-faktor dan teori penyebab korupsi, yaitu teori GON. Yang pertama, G, greed, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi yang sebenarnya secara potensial ada di dalam setiap diri orang. Yang kedua, O, opportunity atau kesempatan terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi yang berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kalau istilahnya sih ada kesempatan dalam kesempitan. Yang ketiga, need atau kebutuhan adalah sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu syarat kebutuhan yang tidak pernah usai. Yang keempat adalah E, expose, sebagai hal yang berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera para pelaku maupun orang lain. Korupsi menyebabkan kemiskinan, tingkat kriminalitas tinggi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, dan investasi serta pertumbuhan ekonomi yang rendah menyebabkan angka pengangguran yang tinggi. Pemerintah melalui Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menyusun arah kebijakan nasional yang membuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Tujuannya yaitu meminimalkan korupsi melalui penggunaan sistem elektronik, meningkatkan transaksi, transparansi dalam proses layanan publik, dan optimalisasi efisiensi serta efektivitas operasional pemerintah. Nah, bagaimana peran kita dalam mencegah korupsi? Yang pertama, menjaga dan meningkatkan integritas serta mematuhi aturan. Semangat anti korupsi bisa terbentuk dari keluarga, sekolah, lingkungan RT RW, dan juga tempat kerja. Yang kedua, menolak gratifikasi dan budaya uang pelicin. Perubahan budaya itu penting. Langkah sederhana seperti menolak uang terima kasih, sogokan, atau keuntungan tidak sah sudah termasuk dalam kegiatan pencegahan korupsi. Dan yang terakhir adalah berani lapor. Masyarakat punya peran penting sebagai mata dan telinga yang memantau pelayanan publik, proyek pemerintah, penggunaan anggaran, atau praktik pungli. Melalui laporan ke KPK, Ombudsman, atau kanal pengaduan seperti WISE Kemenkyu, masyarakat bisa ikut menghentikan potensi penyimpangan sejak sekarang. Bapak, Ibu, teman-teman, bayangkan senyum anak-anak kita tinggal di negeri tanpa korupsi, sekolah yang layak, pelayanan publik yang adil, dan masa depan yang penuh harapan. Semua itu bukan mimpi, asalkan kita mau jujur dan peduli. Kejujuran adalah warisan paling berharga bagi generasi berikutnya. Saya tidak ingin kita sekedar menjadi penonton yang mengutuk tindakan korupsi. Makan lalapan sambal terasi sambil santai di wisata Jagara. Mari kita lawan korupsi untuk Indonesia adil dan sejahtera.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.